Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channelku. Apa kabar semua? Ini untuk zodiak Pisces ya. Oke, coba kita lihat apa yang terjadi pada zodiak Pisces di sini ya. Sepertinya di sini ada seseorang yang mungkin akan datang ke dalam kehidupan kamu ya, akan menyatakan perasaannya dan mungkin masih belum bisa kehilangan kamu ataupun masih belum bisa mengakui bahwa kamu adalah sebetulnya adalah orang yang sangat dia sayangi mungkin, atau kamu menyayangi seseorang di sini yang perasaannya ini seperti nggak mau kehilangan ya, gitu. Nggak mau kehilangan kamu ataupun kamu nggak mau kehilangan seseorang di luar sana, entah aku siapapun itu ya. Karena ada kartu yang nyelip juga hampir sama gitu ya, ininya kartunya di kartu yang lain tapi sama juga. Ada yang terbuka dua di sini. Coba kita lihat. Ada seseorang di sini yang tidak mau kehilangan kamu, yang masih ingin bersama dengan kamu. Siapapun itu, artinya nanti kamu juga tahu sendiri siapa yang paling benar-benar di sini selalu ada dalam kehidupan kamu. Seperti itu ya mikirnya ya. Karena kalau misalnya ada orang yang nggak mau kehilangan kamu, tapi banyak hal yang dia bisa lakukan sama kamu, kamu banyak mendapatkan kebahagiaan, ya berarti itu artinya orang tersebut banyak banget ya, banyak pengorbanannya sama kamu. Kalau misalnya kamu di sini udah banyak banget pengorbanan sama seseorang, tapi seseorang itu juga sama-sama ada pengorbanan ya, artinya ada keterikatan ingin saling memiliki seperti itu ya. Di sini energinya berat banget Pisces ya. Artinya ada seseorang yang sedang menyiapkan segala sesuatu hal. Mungkin alam semesta ini sedang memproses sebuah keadaan yang nanti bakal kamu terima. Mungkin ini tuh ada dua orang yang ada dalam hati kamu, dalam pikiran kamu gitu. Tapi akhirnya yang satu itu nggak sanggup, dan ini akan ada satu orang yang berdiri tegak untuk selalu bersama dengan kamu di sini. Uh, ada perasaan khawatir yang kamu rasakan, tapi cukup berat juga sih. Kamu mungkin banyak orang di sini yang bisa menolong kamu, siapapun itu. Mungkin kamu nanti bisa konseling ya, bisa ngobrol sama beberapa pihak-pihak yang emang di sini bisa ngerti jiwanya kamu, spiritnya kamu. Di sini ada seseorang yang menunggu kamu, seseorang yang baik, orang yang ada dalam pikirannya kamu di sini, orangnya dermawan, pemurah gitu ya, pemaaf di sini ya. Dan mungkin pernah bercita-cita ingin bersama dengan kamu, hidup bersama, berdampingan mungkin seperti itu ya. Kamu juga di sini sosok yang cukup tenang dalam menjalani segala sesuatu. Kamu mengharapkan sebuah pernikahan ataupun kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, aku baca di sini ya. Tapi di tengah-tengahnya ini entah kamu ataupun orang yang sedang kamu pikirkan itu tidak mau kehilangan kamu ya. Oke, di sini di pihak lain di sebelah sana gitu ya. Ada seseorang di sini yang mungkin pernah bersama dengan kamu gitu ya. Mungkin pasangannya kamu, mantannya kamu itu sekarang dengan orang yang mungkin kamu udah ditinggalin menikah gitu ya, sama orang lamanya kamu tuh, pasangannya kamu dulu. Tapi dia tidak bahagia dengan pasangannya yang sekarang. Dia tidak bisa bahagia dengan pasangan yang sekarang. Mungkin dia meninggalkan kamu demi orang lain. Demi orang lain gitu ya. Tapi di akhir cerita dia meninggalkan rumah tangganya atau hubungannya di sini gitu. Karena ingin memilih hidup bersama dengan kamu gitu di sini. Ya, dia sudah banyak berpikir keras untuk meninggalkan rumah tangganya seperti itu. Ya, sementara di sini kamu udah ada orang lain yang mungkin bisa mewakili. Kamu sudah bersama dengan orang lain, tiba-tiba mantan istrinya kamu ataupun mantannya suaminya kamu tuh pengen balik lagi kayak gitu. Ya. Kamu di tengah-tengah di sini. Bingung memilih yang mana yang harus kamu ambil di sini. Oke, di bottom of the deck-nya di sini.
ada the judgment ya, ada the judgment bahwa uh, apapun yang terjadi dengan siapapun mantan pasangan kamu di sana adalah the judgment, di mana hubungan yang rumit itu akan membawa kamu ke dalam sebuah masalah yang besar. Gitu. Kalau misalnya kamu memilih di sebelah sini gitu ya, di sini banyak keberuntungan, keajaiban, kebahagiaan. Jika kamu terlibat dalam masalah rumah tangga orang lain, kamu juga akan terseret dalam artian ada the judgment ya. Jadi ada sebuah hal yang tidak berkah dalam hidup kamu jika kamu misalnya mencoba mengganggu sesuatu hal yang emang lagi ada konflik, kamu mundur aja dulu soalnya ini ada the judgment di mana akan membawa kamu ke dalam banyak masalah kayak gitu. Nah, di sini juga ada King of Swords ya, membahayakan kamu. Itu menjadi sebuah fitnah gitu ya. Itu yang harus kamu lakukan di sini adalah mencoba untuk memilih sesuatu hal yang aman. Karena ini juga nggak akan berjalan dengan lancar karena kamu sebagai tempat untuk sementara waktu. Jadi nanti kesannya adalah ketika mantan kamu misalnya ya sedang bermasalah gitu, datang ke kamu pas lagi ada kebahagiaan dan pergi gitu. Bisa aja dia juga kembali ke pasangannya yang lama gitu ya. Karena di sini ada pernikahan gitu. Jadi ada pernikahan yang belum beres gitu ya. Dia mencoba untuk kembali ke kamu, tapi ini akan membahayakan kamu. Ya kecuali kalau emang udah beres ya masing-masing, udah nggak ada hubungan apa-apa, udah single dengan single gitu ya, why not sih? Karena akan mengganggu juga kualitas kehidupan kita gitu ya. Jadi jangan sampai mengganggu orang yang emang lagi dalam masalah perceraian ataupun apapun yang belum beres, dalam artian masih serumah kayak gitu kan, itu juga membawa pengaruh juga untuk job-job kita ya ke depan ya. Karena apa? Ada keberkahan dan tidak keberkahan karena segala sesuatu itu mesti hati-hati gitu ya. Karena yang namanya suami orang, istri orang nah gitu ya, yang masih serumah itu kan juga akan membawa pengaruh juga untuk kita ke depannya. Cobaan untuk karir juga kan bisa ada hal yang dilarang, dalam artian hidup itu sakral banget. Mana yang untuk kita, mana yang bukan untuk kita, mana yang emang masih milik orang lain, itu kan bahaya ya. Karena segala sesuatu itu penting dibicarakan, penting dipikirkan. Kenapa? Ada berkah dan tidak berkah dalam hidup ini ya. Tidak bisa kita bohongi gitu. Itu seseorang yang membawa pengaruh positif, itu hasilnya positif. Kita berawal dari sesuatu yang negatif, ya hasilnya juga akan negatif. Kita lihat inisial nama. Ada huruf G, T, C. Wah, berat banget ini ya kamu ya. Berat banget, capek, mungkin perjalanannya cukup jauh juga antara pekerjaan kamu dengan rumah kamu. G, T, C, D, A, S, W. Harus waspada. H. Waspada ya. Ada yang mengatakan why. Why? Kenapa kamu pergi ninggalin aku? Why? Kayak gitu ya. Ada huruf O. Ada yang mencoba menyalahkan diri kamu di sini, ataupun kamu berhenti ya menyalahkan diri kamu sendiri atas hal-hal yang tidak sejalan dengan apa yang kamu harapkan gitu ya. Oke, ada huruf E. Di sini ada orang yang tidak suka dan benci banget sama kamu dan ingin kamu hancur di sini ya. Itu sepertinya juga orang terdekat di sini. New, ada yang ingin memulai kembali bersama dengan kamu ya, mungkin mantan kamu atau siapapun di sini yang mau rekonsiliasi ya, memulai sesuatu yang baru. Ada rezeki kamu juga yang cukup banyak di sini, berlimpah juga hadir dalam kehidupannya kamu di sini ya. Oke, tapi kamu di akhir cerita itu memang setiap orang juga banyak siklus kehidupan, tapi akhirnya juga ada satu di sini yang Tuhan selipkan ke kamu ya. Tuhan berikan ke kamu jodoh yang terbaik untuk kamu di sini. Ada yang masih kamu is number one for me, ada di sini ya. Kamu satu-satunya orang yang dicintai dia, ada di sini ya. Cuman kamu bingung, kamu tuh maunya kemana gitu, mau sama siapa? Kamu juga masih berpikir yang terbaik untuk diri kamu di sini ya. Kamu masih banyak hal-hal yang belum kamu bisa cerna gitu ya dalam pemikiran kamu gitu, dalam kehidupan kamu di sini ya. Oke.
ada juga yang mau memulai hubungan baru atau kamu juga udah ketemu sama orang baru di sini yang mencoba untuk bisa saling terbuka satu sama lain ya. Oke. Di sini kamu juga berdiri sama orang yang cerdas ya. Cerdas itu otaknya tuh cerdas gitu, kualitas kehidupannya tuh cerdas banget, kayak dia tuh punya daya intelektual yang tinggi juga gitu ya. Kamu memang tipe orang yang harus dengan yang orang-orang yang cerdas yang sama-sama bisa feedback lah ya dalam misalnya saat kamu berkomunikasi, saat kamu curhat, kamu bisa dipahami, kamu bisa dimengerti, kamu juga bisa mengerti orang yang sedang kamu ngobrol sama kamu. Itulah sebuah apa ya, kenikmatan hidup itu ketika kita ngobrol gitu dengan orang yang kita cintai, gitu. Dia ngerti banget apa yang kita mau dan tahu banget, paham banget jiwa kita itu sih. Semua orang sedang menuju itu ya, semua orang juga sedang mengharapkan sesuatu hal yang nyambung dalam hidup ini, saling menerima segala kekurangan dan kelebihan. Dalam setiap kekurangan pasti ada kelebihan-kelebihan. Dalam kelebihan pasti ada kekurangan. Ibaratnya punya pasangan yang berharta pasti ada kekurangannya, entah dari segi apa. Ada pasangan yang biasa-biasa aja tapi dia bisa ngerti juga gitu ya, memahami kita gitu ya. Jadi semua itu pasti ada aja gitu kekurangan dan kelebihan. Karena apa ya? Tuhan itu selalu memberikan hal yang beda-beda sesuai dengan kapasitasnya kamu. Gitu. Ada misalnya ada juga yang semua bisa dimiliki tapi nggak nyaman di hati ada. Ada yang cantik, ada yang ganteng gitu ya, ada yang kaya gitu, tapi kurang bisa membahagiakan satu sama lain. Ada yang takut uangnya, hartanya diambil, adalah ya setiap orang kan beda-beda ya kecurigaannya ya. Zodiak di sini ya yang hadir adalah Virgo, Sagittarius, Cancer, Leo, Capricorn, Taurus. Oke, terus di sini pasangan semestanya adalah terkadang orang tidak mau mendengar kebenaran karena mereka tidak mau ilusi mereka hancur. Predict snitchly. Ya, seperti itu. Ada yang kakak aku pantas enggak nih sama dia, kayaknya enggak. Tapi aku nggak bisa ngomong langsung enggak pantas atau nggak cocok, enggak. Ada orang yang nggak sanggup untuk menerima itu, ada itu ya. Kamu nggak mau menerima kebenaran karena kamu masih belum bisa menerima kenyataan bahwa pasangannya kamu ini misalnya nggak baik buat kamu sih, seperti itu. Jadi banyak orang yang mau didukung kayak gitu. Kalau aku sih kalau misalnya ada yang personal reading ya sama aku, kalau ini tuh orangnya bakal selingkuh terus. Oh masa kak? Iya, karena ada ya dari weton sama weton digabungin, entah seperti apa waktu hubungan bersama, nanti pas nikahnya seperti ini kayak gitu. Kamu siap nggak? Itu sih yang harus dipersiapkan. Sebaik apapun, seburuk apapun pasangan kamu, kalau emang hitungannya ke depannya itu baik, itu akan baik karena dua weton yang disatukan itu kan ada sebuah keberuntungan ataupun sebuah rejeki sejauh mana gitu kan ya, siklus-siklusnya kayak gitu. Ada yang waktu pacarannya itu selingkuh terus ya, tapi pas dihitung itu pas nikah kayaknya bakalan baik ini. Ada yang baik banget tapi nanti pas udah menikahnya itu misalnya selingkuh terus, seperti itu. Ada yang udah menikah juga, aku hitung wetonnya itu selingkuh terus ya gitu. Dia juga belum cerita tapi ya ya kak dia itu emang sering beberapa kali ketahuan jalan sama orang lain kayak gitu ya. Jadi emang gak gampang, emang bukan sebuah cerita yang terjadi atau mitos gitu. Tulisan lahir kamu dengan lahirnya pasangan kamu itu juga membawa pengaruh yang cukup besar ya dalam hidup ini. Karena hitungan itu adalah sebuah warisan leluhur ya, yang semua orang juga memakai itu gitu. Masih kita pakai cara-cara metode-metode orang-orang zaman dulu lah ya kayak gitu. Karena kita dari mana bisa tahu kan, semua dari produk lama, dari warisan nenek moyang leluhur ya kan, yang pernah banyak mengalami hal-hal yang mereka udah nerima semua pengalaman hidup dari asam garamnya kehidupan kan ya gitu ya. Aku pungutin lah ilmu-ilmunya sedikit-sedikit ya buat membantu kalian di sini supaya tidak terjebak lagi dari hal-hal yang merugikan kayak gitu ya. Semoga kamu sukses
Apapun yang kamu inginkan dipermudah ya jalannya. Oke gitu aja Pisces. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak Pisces selanjutnya. Dadah.